Dirgahayu Republik Indonesia ke-72. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif dan tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Selamat pagi, Women's of Fashion Magazine. Kali ini kami berjumpa dengan Ibu Hervini Haryono. Ibu, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Women's of Fashion. Sama-sama. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Cerah banget nih, secerah bajunya Ibu ya. Iya. Ibu, ini kan kita menjelang Agustus ya Bu. Yes. Bulan bersejarah, salah satu bulan bersejarah untuk Indonesia. Ibu, bagaimana Ibu memandang Indonesia di usia 72 tahun ini Bu? Ya. Sebagai pribadi dulu Bu. Ya. Kalau dilihat 72 tahun, ya itu kan sudah cukup matang ya. Malah kalau dilihat sih sebenarnya kalau di manusia itu tua ya, sudah masuk di masa tua. Tapi kalau kita lihat memang untuk suatu negara yang punya sejarah panjang, bagaimana kita dulu berjuang, banyak kepemilikan oleh negara lain, lalu kita kakek nenek kita berjuang, lalu akhirnya mendapatkan kemerdekaan tanpa diberi ya. Dan lalu kemudian banyak sekali kejadian dengan Perang Dunia Kedua, lalu terjadi 65 terjadi perebutan kekuasaan dengan di timur barat ya. Nah, akhirnya memang kalau kita lihat awal-awal itu lebih banyak ke arah establishment ya, bahwa kita sebagai negara tetap harus siap memperjuangkan kemerdekaan itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang pembangunannya sendiri baru dimulai mungkin tahun 70-an ya, era Pak Harto, baru kita mulai setup apa-apa yang namanya fundamental, kita mau ke arah mana sih gitu ya. Kemudian masuk lagi fase kedua, yaitu orang mulai bicara tentang demokrasi ya, reformasi demokrasi, dan itu sudah masuk ke step ketiga mungkin ya. Jadi awalnya mempertahankan, mulai bikin plan, lalu benar-benar mengisi kemerdekaan itu sendiri dengan hal-hal yang memang sangat berguna untuk masyarakat banyak. Dan kita lihat bagaimana generasi dari generasi di tiap step itu juga evolve ya, berubah. Nah, menariknya di taraf ketiga ini dunia pun ikut berubah ya. Kita bicara tentang milenial, kita bicara tentang digital transformation, dan saya lihat ini memberi peluang kepada kita untuk level playing field ya. Jadi akhirnya semuanya sedang berubah. Kita jadi mestinya tidak harus step by step mengikuti apa-apa yang orang negara maju sudah lakukan. Kita bisa ketemu di sini. Nah, kita dari sini bisa sama-sama mensejajarkan diri menjadi negara maju juga. Jadi kalau menurut saya 72 tahun dengan segala macam step dan perubahan dunia dan perkembangan menuju digital, ini memberi peluang kepada kita seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menempatkan diri, tiba-tiba loncat ya, dengan perubahan menjadi salah satu dari Big 10 atau Big 15 ya. Kita dengarkan tentang riset-riset yang mengatakan bahwa dengan jumlah penduduk sebegini banyak, dengan potensi alam, dengan tenaga sumber daya yang juga nggak kalah kompetitif ya, kita bisa menempatkan diri di posisi atas dunia. Bagaimana Ibu mandang, apakah Indonesia ini termasuk masyarakat yang mudah beradaptasi Bu? Di era menurut saya banget ya, karena memang dasarnya kan memang kita masyarakat yang senang bersosialisasi ya. Jadi kalau bicara tentang sosial media sebenarnya tanpa ada digital pun kita tuh sudah bersosial media dari zaman dulu kan, ngobrol sama tetangga. Iya, memang yang kita sayangkan physical social medianya itu memang jadi agak sedikit berkurang ya. Kita kan lihat ya, kalau zaman dulu kita suka bicara dengan tetangga, sekarang mungkin agak sedikit tidak, walaupun kalau kita lihat alternatif yang diberikan oleh developer segala macam mulai ada juga ya. Jadi tapi memang pindah agak keluar kota ya, tapi di sana kan mereka bikin taman bermain segala macam. Moga-moga sih tetap bisa dipertahankan ya. Seperti apa Ibu memandang perempuan Indonesia saat ini Bu, dalam berkarya, dalam bersuara? Apakah sudah ada kemajuan yang lumayan pesat Ibu? Ya, mungkin kalau kita lihat juga kita bisa bangga ya kalau dilihat dari menteri-menteri atau pembantu presiden gitu ya, yang sekarang ya. Makanya jadi kalau dilihat dari sana saja kelihatannya opportunity diberikan kepada perempuan-perempuan Indonesia ya, jadi nggak kurang sebenarnya ya. Memang kalau kita expect 50-50 mungkin juga berat, karena sebagian besar dari perempuan memang masih harus menjaga anak-anak misalnya ya. Jadi
kalau saya lihat sih dengan 9 itu ya sudah diberi kepercayaan oleh Pak Presiden, itu sudah menunjukkan bahwa tidak ada gender difference, yang penting performansi. Dan yang kita bisa lihat kok kebetulan perempuan-perempuan yang ditunjuk oleh Pak Presiden itu hebat-hebat semua. Ya, jadi saya pikir itu juga memberi aspirasi kepada seluruh perempuan Indonesia bahwa sebenarnya kalau kita memberi yang terbaik, ya memang kita ingin membuat beda di lingkungan kita, paling kecil aja dulu ya, lama-lama juga kelihatan. Ya, nggak harus kita memang jadi menteri semua, yang penting masyarakat menerima kita sebagai pembawa perubahan, menjadi sosok even mulai dari rumah gitu, memberi perbedaan di rumah, membawa anak-anak kita pengen belajar, ya sampai nanti mungkin tetangga ngelihat, lalu mulai naik ke lingkungan rumahnya, ya lalu atau kita ke kantor, di lingkungan kantor mulai kelihatan bahwa oh dia bisa membawa perubahan gitu. Jadi saya pikir sih positif sekali ya, 72 tahun kita merdeka ini keberadaan perempuan Indonesia diakui ya, dan saya lihat juga banyak juga perempuan-perempuan Indonesia merasa bahwa mereka dibutuhkan, tidak hanya untuk keluarga, tapi masyarakat, dan bahkan dibawa ke atas, dibutuhkan negara gitu. Berbicara Ibu sebagai Direktur and Chief Wholesale and Enterprise Office PT Indosat, Ibu 1,5 tahun sudah berjalan ya Ibu? Ya. Nah, seperti apa Ibu perjalanannya 1,5 tahun ini Ibu? Ya. Kembali lagi, saya pun tetap melihat pekerjaan itu sebagai membawa suatu tim, dalam hal ini tim Indosat menjadi lebih baik. Ya, apa-apa yang sudah dilakukan sebelumnya itu selalu kita anggap sebagai suatu fundamental yang kita anggap ya itulah starting point-nya untuk menuju ke lebih baik lagi. Jadi pekerjaan ini sendiri lebih ke arah kita melakukan sales activity ke perusahaan-perusahaan lain, ya. Dan ini di sini tetap ya, selain saya merasa bahwa saya membawa tim Indosat menuju sesuatu yang lebih baik, saya pun juga selalu merasa segala opportunity itu adalah proses pembelajaran juga untuk saya ya. Dan yang pekerjaan yang saya lakukan ini tentu saja sesuatu yang baru juga ya. Kalau sebelum ini saya lebih banyak ke arah consumer ya, jadi benar-benar internal perusahaan. Sekarang tiba-tiba saya harus ketemu perusahaan-perusahaan lain. Eksternal ya. Jadi disitulah saya mulai merasa, oh ternyata apa yang kita itulah ya, apapun yang saya pikir saya udah asam garam deh semuanya udah, tapi itu internal. Nah ngadepin begitu kita ngadepin eksternal ya, saya bilang oh ini saya belajar lagi ya. Jadi sisi kemanusiaan, bagaimana meng-approach orang, bagaimana kita mencoba menaruh posisi di sepatu customer kita, dan yang kita hadapin kan nggak cuma telco, nggak cuma teknologi. Saya ketemu customer dari banking, asuransi, ya, segala macam. Dan kalau kita dengar ya, akhirnya kita ngakuin bahwa memang hidup itu kompleks. Apapun yang kita tahu itu hanya kecil dari sekian besar ya. Dan itu mungkin juga membuat kita lebih selalu berpikir bahwa apapun yang kita lakukan nggak bisa nggak bisa tahu semuanya, tapi apapun yang kita tahu kita lakukan untuk yang terbaik buat masyarakat yang ada di sekitar kita. Merintis karir sebelum Indosat, Ibu juga sudah track recordnya sudah panjang ya Ibu di perusahaan telekomunikasi sejenisnya. Seperti apa nih Ibu rahasia kesuksesan Ibu kalau boleh dibagikan kepada kami? Yang pertama memang kita sendiri harus kadang-kadang kita bilangnya percaya diri ya, tapi mungkin itu sendiri banyak teman-teman atau kita juga nggak aware percaya diri itu apa ya. Sebenarnya kita nggak usah mikirin apa yang orang lain pikirkan. Saya tetap percaya naturally kita selalu punya positive attitude. Itu aja kita dengerin suara hati kita. Kita harus perform, kita harus deliver sesuatu. Nomor satu pasti kalau kita di kerjaan, apa sih ekspektasi perusahaan dari kita, itu kita deliver. Kemudian kita lihat kanan kiri ya, tim kita, kalau ada yang perlu dibantu kita bantu. Jadi jangan berhitungan. Sebenarnya kita mulai kecil aja dulu. The positive side, we show, we do, we execute. Kalau ada yang perlu minta sharing, kita share. Ya, ada yang perlu dibantu, kita bantu. Saya rasa itu nanti akan tumbuh sendiri tuh, namanya kepercayaan diri. Ibu singgung sedikit mengenai ini gaya manajerial Ibu nih. Seperti apa nih? Bukan banyak macamnya, ada yang bottom up atau up bottom. Kalau Ibu seperti apa dengan teman-teman ini? Saya lebih
most of the time saya itu menempatkan diri sebagai tim ya, sebagai tim. Saya selalu percaya bahwa kita itu dijadikan pimpinan hanya karena mungkin kita lebih senior, satu, dua, mungkin kita juga punya pengalaman lebih banyak ya. Ada mungkin faktor sedikit leadership juga bahwa biasanya dia suka make decision gitu ya, itu juga ada faktor itu gitu ya. Tapi sisanya sebenarnya kita itu kerja selalu dalam tim. Ya, lebih bagus adalah kita bisa mengencourage tim kita untuk membuat decision itu. Jadi saya selalu menempatkan diri bahwa I belong to the team. Ya, kita membawa tim itu maju sama-sama. Ya, in some cases mau nggak mau, apalagi kalau udah tough, memang kita yang tanggung jawab. Terpaksa kita harus make decision. Ya, kalau tim akhirnya banyak ributnya, kita ngambil decision. Jadi kita lihat tuh status-status kalau ya. Tapi tetap sebaiknya karena balik lagi kalau kita bicara tentang structure kan selalu begini. Nggak mungkin atas ini bisa kerja kalau bawahnya tidak kuat. Ya, yang namanya triangle itu kan memang karena fundamentalnya kuat. Nah, itu sebenarnya saya percaya bahwa kita harus didik orang yang banyak di bawah kita. Memang nggak bisa semuanya nanti majunya sama-sama. Nanti akan ketemu tuh ya mungkin 5%-an yang menjadi outliers. Ya, nah, itulah nanti alam. ya. Nah, itulah nanti yang kita harus siapin untuk jadi successor kita. Ibu berbicara tentang Indosat nih, Ibu. Ya. Nah, seperti apa kontribusi Indosat ke depannya? Kalau Ibu memimpinkan sampai 2020 ya, Bu ya. Ya. Nah, untuk ke depannya, Bu. Ya, kita sendiri sudah dicanangkan oleh dirut kita bahwa kita akan menjadi leading digital telco. Ya, jadi kita percaya bahwa dengan telecommunication yang ada itu semua orang mempunyai akses untuk data. Ya, kita sendiri akan selalu mengusahakan data itu affordable. Ya, dan kemudian on top of that tentu saja kita harus bisa berpartner ya dengan digital player lainnya, dengan startup Indonesia muda yang memang berpotensial gitu ya, dan itu tetap kita jalankan ya. Memang tidak di dalam perusahaan karena Indosat sendiri kita tetap fokus ke core bisnis kita yaitu telco yang fokus ke data digital dan berpartner dengan para digital pengembang digital startup untuk memberi value added. Data itu dipakai buat apa? Ya. Nah, jadi saya melihat Indosat Ooredoo ya akan terus berpartisipasi untuk memajukan ekonomi Indonesia, khususnya dalam bidang telekomunikasian dan data khususnya, karena dengan data itu kita lihat kan perkembangan GDP segala macam memang berhubungan dengan broadband dan sebagainya. Jadi kita akan terus ada di Indonesia dan akan terus membantu masyarakat Indonesia untuk maju menuju level berikutnya. Menuju level tadi itu ya, Bu ya. Ya. Ini boleh dibocorkan sedikit nggak Bu? Kan kita sudah ibaratnya sudah semester 1 ya Bu ya. Seperti apa pencapaian Indosat saat ini, sudah tercapai kah Bu? Apa ada yang sedang goal-goal selanjutnya? Ya. Kita tahun lalu berhasil menutup buku dengan bagus sekali ya, dan kita akan terus mengusahakan bahwa pencapaian itu tidak akan berubah ya, walaupun dunia kompetisi sendiri memang tough ya, sebagus-bagusnya tadi cita-cita ingin membangun Indonesia, masyarakat Indonesia dan sebagainya, tapi tetap kita ada di perindustrian yang memang kompetisinya cukup alot, ya cukup ramai dan cukup alot. Jadi tetap kita punya pemilik saham yang tentu saja ingin melihat returnnya, ya investasi yang diberikan juga memberikan return yang bagus. Jadi tentu saja kita seluruh manajemen, satu memang untuk masyarakat Indonesia, kedua ya tetap saja ya kita juga harus mempertahankan segala performansi yang sudah kita lakukan, yang kita deliver tahun lalu, tahun ini bisa kita pertahankan. Gitu. Ibu ini singgung sedikit tentang Ibu menjaga diri nih, Ibu. Di usia yang sudah cukup ya Ibu, bagaimana Ibu menyimbangkan waktu antara merawat diri, keluarga Ibu? Saya sih terus terang malah baru terakhir ini mulai ngelihat lifestyle untuk lebih sehat. Ya. Apa itu Ibu? Jadi apa tuh pemicunya? Iya, sebenarnya kesehatan juga tadinya ya, kita health check, tiba-tiba loh kok ada yang merah-merah nih gitu ya, lalu kita mulai mikir waduh kalau zaman dulu kita cuek aja, orang badan juga kayaknya nggak ada perasaan nggak sehatnya. Kalau sekarang mulai kan agak sakit-sakit ya, agak sakit ini sakit itu gitu ya, lalu lihat health check kok kelihatannya juga merah sana merah sini. Jadi di situ saya mulai ikut beberapa program lifestyle, misalnya untuk mengurangi konsumsi gula, konsumsi nasi dan sebagainya gitu ya.
Dan dari sana juga saya lihat ternyata usia segini pun nggak pernah telat untuk mulai olahraga. Dan mulai nih saya kumpul-kumpul atau nanya-nanya info dengan teman-teman yang memang Indosat Runner, Indosat Cycle Club, segala macam ya. Saya mulai agak ngobrol dengan mereka, gimana cara saya mulai ya, walaupun kalau udah usia segini mungkin bukannya untuk balapan tapi lebih ke arah untuk kesehatan. Ibu Nena sering eksternal ibaratnya berhubungan dengan orang luar. Ibu senang traveling? Kebetulan karena pekerjaan, traveling hobi agak berat, tapi tiap saya kebetulan ada tugas, biasanya saya akan extend misalnya weekend, ya. Tapi biasanya langsung masuk lagi sih Seninnya gitu ya. Tapi Sabtu Minggu itu sebelum kita pulang balik, biasanya saya sempetin lah ngelihat negara manapun yang sebenarnya ya. Kalau Indonesia sukanya kemana Ibu? Kemarin saya dari Bromo, walaupun itu udah my third visit ya. Cuman kemarin bareng sama teman-teman yang suka foto. Ya, jadi lain lagi yang kita lihat ya. Jadi angle-nya tuh tiba-tiba berubah loh. Ternyata bagus ya. Ternyata bagus ya buat kita lihat gitu aja kan, oh bagus. Tapi begitu kita pergi dengan teman-teman yang suka foto, oh banyak sudut-sudut lain yang kita bisa lihat gitu ya. Jadi Bromo is nice. Yang ada di kepala sekarang sebenarnya Komodo ya, belum pernah ya, makanya padahal semua orang bilang it is nice ya. Saya malah pernah ke Raja Ampat karena kerja sebelumnya di pekerjaannya sebelumnya. Ibu terakhir nih Bu, the next big thing Ibu sebagai pribadi, Ibu dan direktur di PT Indosat Ibu. Ya, yang pasti kita akan berusaha balik lagi memberi yang terbaik ya untuk negara ini. Kita ingin menjadi yang memberi differentiation factor ya, seperti yang sudah kita canangkan ya. Dan di root kita memang terus terang sangat mensupport yang namanya partnership. Semuanya ini tidak akan bisa kita lakukan sendiri ya. Jadi dengan hal-hal seperti itu kita berpartner dengan lokal, kita berpartner dengan even pemain global ya, kita nggak usah takut ya. Yang penting kita yakin bahwa kita punya value sendiri ya. Dan kami berharap ya, saya personal juga berharap dengan kita berpartner dan mempertunjukkan membagi share the job ya, yang masing-masing kuat kita taruh di meja dan kita membangun lebih bagus lagi. Saya rasa kita bisa skip effort kita tahun yang dibutuhkan supaya kita bisa lebih maju lagi sebagai negara ya. Dan yang paling penting juga kita nggak kalah saing gitu ya. Jadi kita sendiri juga di Indosat program-program HR kita juga sangat memberi tantangan kepada yang muda-muda ya. Banyak sekali program kita lakukan menjadi belajar mendevelop aplikasi, even dari sekolah-sekolah ya. Jadi ya even dari umur usia sekolah pun sudah kita lakukan, perempuan ya. Jadi kita pun kemarin dari tim Korkom kita juga mengadakan development untuk aplikasi developer untuk perempuan. Dan will be surprise yang datang juga mulai dari kecil-kecil sampai ya mungkin SMA gitu ya, karena yang kecil ada lagi, yang sekolah tuh ada, yang anak-anak tuh ada. Ini yang mungkin baru lulus SMA, sampai ada maaf ya lebih tua dari saya gitu, nenek-nenek banget yang katanya punya online shop gitu. Jadi itu CSR kita fokus ke sana, program-program korporasi kita ke sana. Jadi kita percaya bahwa digital ekonomi ini memberi peluang banyak yang seperti tadi saya bicarakan di awal. Kita bisa jump kalau semuanya kita bagi rata, semuanya punya pengetahuan dasar seperti ini. Kita nggak harus lagi kan buka toko ya. Kita level entry levelnya untuk jadi pengusaha, untuk memang menghasilkan lebih banyak untuk keluarga gitu ya. Dan mungkin nanti bisa, kalau orang suka itu kan gampang banget, ada IG dan segala macam, peluangnya jauh lebih banyak. Moga-moga lah kita tetap akan selalu fokus untuk memajukan negara ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama.